Eits, asik banget ya foodies lihat Mirza goyang poco-poco sama ibu-ibu. Halo Foodies, aduh lapar banget nih Foodies, habis goyang poco-poco, aduh mau makan apa ya, lapar banget ya. Mas Mija lapar ya? Iya Oma. Kalau gitu kita mampir dulu lihat. Iya, Iya. bisa makan di sini? Bisa. Beneran? Aduh, ayo. Ayo Foodies, kita makan. Asik, energi yang keluar langsung keisi lagi deh tuh sama makanan lazis dari rumah makan Tuma Tenden di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Oh ya foodies, rumah makan ini tuh punya beragam pilihan masakan khas Manado. Dan tenang aja, semua makanan di sini mah dijamin halal. Wih, banyak banget tuh pilihan makanannya. Bakal kalap nggak nih Mirza makannya ya? Sini Oma, aku ambil ya. Nih. Oma jatuh ya Oma. Jatuh. Aduh. Ya, sini. Iya. Sambal. Foodies. Tambah sambal. Gokil banget Foodies. Gede banget ikan tunanya. Wah, rahang tuna super jumbo begini mah udah pasti bikin salfok ya. Jangan dikasih lolos, kudu diangkut. Ya, lauk lainnya juga dong Mirza. Sayang kalau nggak diicip nih. Soalnya semua masakan di sini tuh dijamin lazis. Nggak percaya? Lihat aja tuh semua meja selalu penuh sama para pengunjung. Lauknya apa? Ini Oma, kasih sayur biar sehat ya kan. Sama ayam woku. Ayam woku. Terus sama bebeknya pasti ya. Yang banyak aja Oma. Mantap. Ya. Udah cukup. Gini aja. Ya. Iya. Foodies, ini udah ada bebek, udah ada ayam woku, udah ada sayur, terus ini juga ada rahang tuna ya. Aku mau makan sekarang Foodies. Ayo kita kemon. Foodies juga bisa request kok tuh mau makan pakai nasi putih atau nasi kuning ya. Terus seporsi dengan 3 lauk kayak Mirza tadi Foodies harganya cuma 20.000 aja loh. Receh dong ya. Cus kita langsung kasih aja yuk. Takis Mirza. Foodies, ini rahang ikan tunanya Foodies. Aku mau coba sekarang Foodies. Gede banget. Ini mulai dari mana dulu nih? Dari sini aja ya. Tuh dagingnya Foodies. Dagingnya kita cocol sama sambelnya. Terus baru kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Daging si ikan tunanya ini teksturnya tuh empuk banget. Terus ini nggak terlalu pedes ya. Tingkat pedesnya mungkin sekitar level berapa nih? Level 2 lah. Jadi masih bisa dimakan sama siapapun yang nggak terlalu suka pedes. Meski judulnya rahang tuna, tapi dagingnya tetap masih banyak Foodies. Mau dimakan berduaan bisa banget kok, atau mau dimakan sendirian? Boleh kalau sanggup. Nah, tadi kan baru satu yang diicip tuh ya. Sekarang kita cobain yuk ayam wokunya. Ayam wokunya itu gurih banget. Terus rempahnya juga terasa banget Foodies. Ini salah satu ayam woku yang paling enak ya, yang pernah saya makan ya. Oke, ayam wokunya udah, sekarang giliran bebek rica-rica yang warnanya sih udah mewakilkan rasanya ya. Yap, apalagi kalau bukan pedas pol. Ini sih favorit aku. Ini enak banget. Pedes, teksturnya empuk banget sih bebeknya. Foodies, ini Mirza meski gobios ya, tapi makannya tetap lahap dong. Fix, enaknya emang no kaleng-kaleng. Makan receh approve ya. Nah, buat sedikit menetralkan rasa pedesnya nih ya, Mirza mau sikat bubur Manado ala rumah makan Tuma Tenden. Ini ada sayurannya, terus ada jagungnya juga. Terus kayak ada suiran ikan. Ikannya ikan tongkol ya, sama bawang goreng nih. Lazis banget. Ini kayaknya kalau pagi-pagi makan ini langsung kenyang sarapannya ya. Dicatat nih ya, bubur Manadonya itu cuma dijual di pagi hari, yakni mulai jam 7 sampai jam 9 pagi aja. Terus setelah itu dilanjut itu sama menu-menu beratnya. Nah, selain masakan yang udah terpajang di etalase nih Foodies, di sini ada juga menu made by order. Salah satunya ini, nasi goreng roa. Nggak usah nunggu lama-lama, cus langsung kita icip yuk. Enak banget Foodies. Ini kayak terasa banget bau asapnya ya. Ini bau asapnya itu dari ikannya.
Teksturnya dia kayak nasi goreng biasa. Dia agak kering gitu, kering. Tapi pas banget bumbunya. Menu perikanan emang gak cukup sampai situ aja foodies, masih ada mie cakalang yang jadi favoritnya para pelanggan setia di rumah makan ini. Sama kayak nasi goreng, mie cakalang juga dimasak dadakan. Jadi kuahnya serta semua bahan-bahannya dijamin fresh dan masih hangat. Ini berasa bawang putihnya ya foodies ya. Terus banyak sayurannya juga, ini kayak sawi putih gitu. Kita coba si ikan cakalangnya foodies. Rasanya itu kayak kawin banget ya antara mie sama si cakalangnya. Nah, dari makanan yang hangat-hangat kita geser yuk ke menu yang dingin nih. Di sini ada es kacang merahnya juga. Nah, kalau orang Manado nih foodies menyebutnya sebagai es Branebon. Ini juga salah satu yang paling khas loh dari Manado. Setelah tadi yang berat-berat, sekarang yang seger-seger. Wih foodies, lihat deh tuh ternyata ada banyak kacang merah di balik serutan esnya. Jadi emang ini the real es kacang merah, no tipu-tipu. Nah buat yang gak terlalu suka manis, es kacang merah ini rasa manisnya juga masih oke kok. Kalau mau dikurangi lagi rasa manisnya tinggal request aja. Nggak usah kayak malu, semua karyawan di sini ramah-ramah kok. Oke, next kita punya camilan yang khas banget dari Manado yakni klaper tart. Kamu suka nggak? Rasa manis dan sedikit gurih dari klaper tart ini emang cocok banget ya foodies buat jadi dessert. Setelah dari tadi kita makan yang berat-berat dan juga pedas. Manisnya pas. Ini ada kismisnya. Terus juga ada kacang kenarinya. Pokoknya foodies, semua masakan di sini dan makanan di sini tuh enak banget. Ajib banget ya pokoknya. Ayo, udah kena racun yang makan receh belum nih? Nah kalau udah, cus atuh langsung aja datang ke sini ya, ke rumah makan Tumatenden di Jalan Suasembada Timur 11 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rumah makan ini buka setiap Senin sampai Sabtu ya, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Tapi ingat, kalau pagi yang dijual baru bubur Manadonya aja ya foodies. Nah ini foodies, ini yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies ini masih banyak banget nih menu-menunya nih makanannya. Aku nggak sanggup habisin ternyata, udah kenyang banget foodies. Ini mau aku bawa pulang, mau aku kasih buat istri dan anak-anakku. Oke foodies, lanjut dikit lagi. Foodies, sore-sore begini enaknya cari jajanan apa ya? Gimana kalau jajanan yang gurih hangat tapi punya varian rasa yang wow gitu, ya kan? Kayak jajanan sempol yang satu ini nih, cakep, sempol ayam si Kabayan. Meski dijual gerobakan, sempol ayam ini gak pernah sepi dari pembeli loh foodies. Baik itu kaum cowok, cewek, pejalan kaki, sampai yang naik motor pun kayaknya rela buat mampir ke sini. Street food milik Kak Irwan ini bahkan juga sempat viral nih di kota Bandung foodies. Anyway, sempol sendiri ini merupakan jajanan khas asli Malang, Jawa Timur ya foodies. Sempol terbuat dari campuran daging ayam, tepung kanji, dan juga telur ayam. Adonannya kemudian dibentuk mirip sate taichan gitu foodies. Nah untuk penyajiannya sempol ini digoreng dengan minyak yang panas. Tapi gorengnya bukan pakai wajan, melainkan panci ukuran sedang. Soalnya ini tuh biar ujung tusukan sempolnya nggak terendam minyak foodies. Selain itu foodies, masak dengan panci ini juga agar saat sempolnya matang tuh jadi gampang buat diangkat. Oh iya foodies, untuk hasil yang maksimal, saat sempol setengah matang celupkan ya ke dalam adonan telur, lalu lanjut goreng lagi sampai matang. Sehabis digoreng, tinggal tambahin deh tuh varian rasa. Foodies, secara dasar sempol ayam buatan Pak Irwan ini terbagi dalam 3 pilihan rasa, yakni original spicy pedas dan mushroom jamur. Pemberian rasa inilah yang bikin sempol ayam ini jadi super endes. Sebab racikan bumbunya tuh ya foodies komplit dan gak kaleng-kaleng. Mulai dari bumbu ayam bawang, balado, saus abah, sampai bumbu cengek abah yang dikenal pedas ada foodies. Rasa gurihnya sempol juga udah pasti bikin kita ketagihan. Wah semuanya dijamin deh bikin lidah jadi joget-jogetan. Ngomong-ngomong, harga satu tusuk sempol ini bervariasi ya. Untuk yang rasa orinya itu Rp1.000 aja, sedangkan untuk rasa spicy dan jamur cuma Rp1.250. Aduh, bener-bener receh foodies. Soalnya enak, murah, nah banyak beras. Yang ibu suka rasa apa?
Ayam bawang. Ayam bawang ya. Jadi pilihan jajanan lain selain kayak cilor, cireng gitu. Yang paling disuka rasa apa? Yang original sih tapi pakai sausnya di mix gitu yang kering sama yang basah. Foodies, Kak Irwan membuka usaha sempol ayam Kabayan ini sejak tahun 2020. Berselang 2 tahun, kini ia telah memiliki 27 gerobak sempol yang tersebar di kota Bandung. Karena rasanya nikmat dengan harga yang hemat, wah dari gerobak ini mampu menjual 900 tusuk sempol dalam setiap hari loh. Jurusnya nih, setiap 3 bulan sekali sempolnya selalu menghadirkan menu-menu baru. Ini agar para pelanggannya tidak bosan dan dimanjakan dengan ragam pilihan rasa. Wih keren ya. Nah buat foodies yang masih belum percaya nih, sok atuh buruan aja cek langsung ke lokasi ya. Yakni adanya di Jalan Padasuka, Kota Bandung. Selamat menikmati foodies. Bang, jangan main HP aja. Saya mau pesen teh anget. Boleh dong? Boleh. Berapa nih? Satu aja ya. Satu aja. Foodies, ini cuacanya lagi mendung, lagi berawan. Kayaknya memang paling sedep gitu ya. Kalau sekarang tuh nikmatin yang hangat-hangat. Ya bukan cuma hubungan kamu aja yang hangat ya. Ihi, isa air deh Ricky, tapi yang hangat di sini emang bukan teh manis si Mamang Starling doang foodies. Bestinya ada di tenda seberang tuh, tempatnya Bu alias nyarap bubur. Kuy, langsung kita samperin aja yuk. Oke, makasih ya Bang ya. Oke. Yuk, kita sarapan dulu. Ini di TKB-nya, Bubur Ponjaya. Sekilas sih kayak bubur biasa, gerobakan dan lokasinya di pinggir jalan. Tapi ini nih yang bikin spesial. Eits, apaan tuh kalau boleh tahu sih? Spill dong. Ini karinya spesial. Kenapa ini bisa dibilang karinya tuh spesial? Luar biasa, Oh, luar biasa. Sama ini apa nih? sambal kacangnya. Oke, dan saya baca tadi di sana toppingnya bukan cuma bubur ayam, Pak. Kambing, Ada kambing sama sapi. wah, itu dia nih foodies. Jadi kalau biasanya tuh bubur itu cuma toppingannya ayam doang ya Pak Pono ya. Tapi kalau di sini lengkap, ada sapi, ada kambing juga. Ayam kampung, ayam negeri. Ayam kampung sama ayam negeri. Iya. Wah, sekolahnya beda tuh. Yes, bubur Ponjaya Pak Pono terbilang spesial karena punya topping yang nggak common alias beda banget dari bubur lainnya. Selain ayam, di sini juga ada yang namanya bubur sapi dan bubur kambing. Jualan buriamnya sendiri nih emang udah sejak tahun 91 di foodies, tapi karena kepengen beda dan mau cari sesuatu yang baru, Pak Pono pun akhirnya iseng-iseng deh tuh mencampurkan bubur sama daging sapi dan kambing. Voila, di tahun 2012 bubur sapi dan kambing khas Ponjaya mulai eksis dan kemudian diserbu sama pelanggannya Pak Pono foodies. Wih, isengnya ternyata nggak bikin amsyong ya, malah bikin rezeki kinclong tuh, laris manis, diborong. Nggak pakai lama acus, kita cobain yuk yang terfavorit di buburnya Pak Pono nih foodies, bubur kambing. Racik sendiri dong Ki. Nah, saya akan ambil buburnya dulu. Lumayan panas ternyata foodies. Oke, pertama tuang buburnya ke dalam mangkok. Ini porsi normalnya sih 1,5 centong foodies, tapi kalau Ricky kayaknya harus 2 deh, nggak bisa 1,5 ya. Next, cakwe basah dan cakwe kering. Ambil sendiri nih, buang sepuasnya ya, nggak usah nanggung-nanggung yes. Nah ini nih yang paling penting, isian daging kambingnya foodies. Aduk-aduk, wih kental banget ya. Nggak cuma daging loh, tapi juga kaldu dari olahan daging yang dijamin resep banget ya foodies. Lazis. Eits, nggak cuma 1 tapi 2, 3, 4 sendok foodies. Dan terakhir nih ya, nggak boleh ketinggalan juga yakni bawang goreng. Ditaburkan langsung ke atas buburnya. Wih, so yummy. Saya udah penasaran banget, pengen nyobain yang racikan saya sendiri seperti apa. Langsung kita nikmati ya foodies ya. Yuk, makasih ya Pak Pono ya. Foodies, tim bubur diaduk ataupun gak diaduk, sini merapat. Kita cobain yuk bubur anti mainstream, gak cuma ayam doang tapi juga sapi dan kambing. Icip dari yang paling biasa dulu ya foodies, buriam alias si bubur ayam nih. By the way, pilihan sambal di sini ada 2, yakni sambal kacang dan sambal merah. Kalau kata Pak Pono, untuk bubur ayam sih udah paling cocok bingo kalau dicampur sama sambal kacang. Jangan lupa taburan kacang kedelainya ya, biar makin aduhai, cakep. Ternyata foodies, tekstur bubur ya pada umumnya memang lembut ya. Tapi yang buat spesial tuh ternyata adalah saus kacangnya tadi.
ternyata saus kacangnya itu punya rasa yang gurih, manis, terus udah gitu juga ada pedesnya. Tapi kalau foodies nggak gitu doyan pedas, bisa banget kok ditambahin kecap nih, kayak Ricky gini nih foodies. Rasanya jadi lebih lengkap dengan ada kecapnya, pedesnya dapat, manisnya dapat, dan wangi banget karena dalam buburnya tadi itu menggunakan daun serai dan juga daun pandan. Jadi dari buburnya aja tuh udah wangi banget dan punya cita rasa sendiri. Bubur ayamnya aja udah spesial bingit ya kan, apalagi yang ini nih bubur sapi. Kalau yang ayam tadi campurannya sambal kacang, nah khusus sapi dan kambing pakainya yang ini sambal merah. Campurin sambalnya terus biar rasanya balance ya foodies, boleh juga itu ditambahin sama kecap. Coba, apa jadinya ya kalau bubur ketemu sama campuran daging sapi? Jadi ternyata diracikan dagingnya ini juga tadi menggunakan daun jeruk. Jadi dia aroma daun jeruknya berpadu dengan daging sapinya tadi, itu ngebuat daging sapinya jadi lebih lembut dan lebih ada cita rasa yang kuat. Wih, beneran approve dong. Ini 2 bubur ayam dan sapinya foodies. Oke, sekarang kita cobain yang diracik sama Ricky sendiri nih foodies. Itu tuh bubur kambing ya. Pinisirin banget gak sih? By the way bentar ya. Ini kok ternyata tadi pas ngeracik ya foodies, Ricky tuh lupa dong ngasih ramuan spesial dari bumbu karinya yang udah jadi trademark dari buburnya Pak Pono. Tapi jangan sedih, karena di sini bumbunya itu bisa dicampur belakangan dan disesuaikan dengan selera. Jadi bisa kamu tambahkan sesuai selera kamu ya. Jangan kelewatan tambahin juga nih sambal, kacang kedelai, dan kecap. Gimana nih cita rasa bubur yang digadang-gadang jadi yang paling spesial di buburnya Pak Pono? Beneran seendol itu gak sih? Daging kambingnya ini itu punya cita rasa yang kuat banget. Dan gak berasa amis banget, gak berasa amis sama sekali. Karena seperti yang saya bilang tadi, diracikan daging kambingnya itu sudah ada daun jeruknya. Nah, daging kambingnya di sini tuh punya tekstur yang lebih kenyal, udah gitu juga lebih juicy. Jadi saya rasa kalau kamu yang pencinta daging kambing, kamu harus nyobain nih foodies bubur daging kambing. This is something new dan pasti buat kamu suka banget. Alrighty then, biar makin endes-rendes, makannya bisa banget ditambahin pakai telur asin. Campurin pakai bubur dan toppingnya, widih, mau. Wah, foodies ngiler nggak foodies? Kita cobain langsung. Betul dicah alias pecah abis. Kombinasi numero uno dari daging kambing, bubur yang super lembut, dan telur asinnya yang bikin makin gurih. Wih foodies, ini mah enak banget. Eits, kalau masih kurang nendang bisa juga kok ditemenin sama bestie-bestinya khas bubur pada umumnya. Yakni seperti kayak kerupuk, teh sate, terus makannya kayak Ricky gini nih foodies. Ambil kerupuknya, lanjut ke toppingnya, tambahin lagi kerupuknya, ditumpuk lagi deh tuh di paling atas. Wah, burger bubur. Oh, speechless, enak. Wow, definisinya butter spesial nih foodies. Pilihannya lengkap, isiannya banyak, dan bisa jadi solusi kalau bosan makan bubur yang toppingnya ayam doang. Just jangan sampai kehabisan ya, karena perharinya ini bisa ludes 200 porsi tuh di weekdays dan 600 porsi pas weekend. Wadidaw, banyak bener. Nah foodies, masa sih nggak penasaran dengan topping lengkap dari bubur Ponjaya ini? Kamu langsung aja datang ke daerah Pulau Mas dan kalian pilih topping favorit kalian yang mana. Oke, kalau begitu foodies saya mau lanjut makan lagi. Dan jangan lupa, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yo, makan lagi. Foodies, jalan-jalan kurang afdol kalau kita nggak isi perut, ya kan? Tapi gimana ya kalau udah lapar banget terus belum nemu tempat yang klik nih? Daripada cranky, mending kita ganjal dulu kali ya. Jadi tadi tuh beli ini sebenarnya karena lapar, tapi berhubung adanya cuma es krim, ya udahlah diganjal pakai es krim dulu aja. Nanti kalau udah nemu tempat makan, baru beli makanan. Pesan menu di Kimbo Im, Korean street food yang menarik-menarik. Langsung aja kita cobain ya foodies ya. Let's go.
Wah pas banget nih foodies, cocok buat ngisi perut yang udah keroncongan dari tadi nih. Kita pesen yang banyak biar kenyang, skuy. Aku mau ramyeon, tteokbokki, mandu. Ini gimari apa gimari? Gimari, datang kemari. Oh, bukan. Gimari 1 sama gimbap ya? Itu aja, makasih ya Mas ya. Iya foodies. Ya. Ternyata menu Korean food di Kim Boim ini lumayan lengkap juga loh foodies. Dari makanan berat sampai camilan khas Korea ada. Wah cocok banget nih buat para pecinta K-dramas atau K-pop sambil halu-halu kita makan bareng sama opa ya kan. Gercep banget deh semua pesanannya udah jadi tuh foodies. Padahal opa Lee Min Ho nya juga belum datang. Itu gimana? Keburu meleleh gimana dong, makanannya udah datang lagi. Kan. Oh, oke. Kalau gitu, daripada ini meleleh, kan? Netes. Terus malah mubazir, nggak kemakan ya foodies ya. Mending kita cemplungin. Belepotan kan? Panik. Udah meleleh soalnya ditungguin dari tadi. Masukin ke sini aja. Gimana? Aduh, ini kreasi apa lagi sih? Setelah kentang goreng dicelup ke es krim, sekarang es krim dicelup ke ramyeon dong foodies. Aduh, ngadi-ngadi banget sih ini putih. Iya sih Put, jadi mirip kayak ramyeon carbonara gitu ya. Bisa dibilang mah ini ramyeon hack lah ya. Buat yang doyan creamy kayak carbonara, ini sabi banget dicobain. Challenge yourself di foodies. Tapi gimana sih nih rasanya? Kebayang gak sih foodies? Es krim kan manis ya. Terus begitu dicampur sama ramyeon yang pedas gurih. Enak kok. Bener kan? Nih ya, ini masih ada kelihatan campuran es krimnya tuh tadi. Jadi pedesnya tuh agak berkurang sedikit levelnya. Rasanya itu kayak apa ya, nggak pernah sih makan kuah kayak gini sejujurnya. Cuma jadi rasanya agak pedas manis. Foodies, berhubung ramyeon ini dimasak dan dimakan langsung dalam satu wadah, jadi es krim ini tuh bikin suhu kuahnya juga berkurang. Nggak perlu ditiup lagi deh tuh, padahal sebelumnya kan panasnya pol secara baru banget diangkat dari kompor. Pokoknya pedas nyampur agak manis-manis, jadinya pedasnya berkurang gitu sih. Dan masih cocok nggak buat dimakan? Cocok kok, masih enak banget. Apalagi es krimnya rasa vanila nih, jadi nggak ada rasa aneh yang bikin nggak enak gitu foodies. Ramyeon di sini juga kuahnya kan pedes, jadi masih masuk lah rasanya. Nah foodies yang kepengen ramyeon hack kayak begini langsung bikin ya di rumah. Tapi sebenarnya di Kim Boim ini nggak jual ramyeon es krim ya. Iya, ini tuh sok ide-ide aja nih si Putih nih. Kelebihan kayaknya jiwa kreatifnya ya foodies. Buat yang emang nggak terlalu suka pedas bisa sih cobain dicampur-campur. Kreasi aja, kalau dari sini nggak ada, emang ramyeon doang kalau dari sini ya. Next foodies, kita icip makanan lainnya ya. Kayaknya masih banyak nih yang harus diicip. Menurut aku sausnya di sini tuh pas, manisnya pas dan nggak terlalu pedas. Kalau makan berkali-kali kayaknya nggak akan pedas berlebihan gitu loh. Kuncian lazis dari tteokbokki itu emang ada di sausnya foodies. Dari sekian banyak tteokbokki di sini salah satu yang sausnya lazis pakai banget dan ini kekenyalan juga pas gitu loh. Kelar makannya pedas foodies, kita netralin dulu nih pakai yang kuah-kuah gurih dan ada fish cake-nya. Yaps, odeng foodies. Pas kan hujan-hujan kita makan yang berkuah, inyes, anget. Kalau odeng ini kuahnya kan khas ya, kuah bening gitu loh. Cuman agak gurih, jadi kuahnya itu akan nyampur ke odengnya kan. Makanya kalau kuahnya terlalu rame, rasanya terlalu pekat, bikin odengnya jadi rasanya itu lebih apa ya, jadi berkurang gitu loh. Fish cake odeng itu dibilang plain juga enggak sih, kayak ada aroma ikan dan sedikit gurih tapi nggak dominan, kecampur sama kuah gurihnya jadi makin keluar tuh rasanya. Ukuran fish cake odengnya ini di sini terbilang cukup besar ya foodies, 2 tusuk odeng aja udah bakal bikin kenyang sih. Nah foodies, makanan yang satu ini mah pasti udah pada hafal banget nih, apalagi untuk para pecinta drakor, ayam tepung pakai saus yang seliweran terus tuh bikin mupeng ya. Kenapa jadi pedes banget? Jadi level pedesnya ini sama itu beda. Ini aftertaste. Baru inget. Itu level 20 pedesnya. Asli nggak bohong. Gara-gara lapar brutal, kalap deh tuh semua dipesan. Sampai berani-beraninya pesen ayam level 20 coba.
mungkin buat yang suka pedas, ayam ini kayaknya masih masuk sih. Mostly saus di sini tuh level pedasnya menengah foodies. Tapi nih, khusus on ayam emang levelnya 20 biar mantep. Menurut aku, gimbapnya ini juga memang komposisinya tuh banyak banget isiannya. Rame banget foodies kalau dilihat tuh. Seperti gimbap pada umumnya sih. Gimbap ini kelihatannya emang kecil gitu sih, tapi sebenarnya kalau udah dimakan tuh padat banget loh, bikin kenyang. Nah, kalau kalian pernah nonton drakor apa ya judulnya? Aku agak lupa-lupa inget sih. Pernah kayak bikin mandu bareng-bareng gitu loh, sekeluarga. Nah, ini ternyata isinya ayam sama udang. Tuh, adonannya kayak gini, enak banget sih, aku suka ini. Last but not least, ada gimari, gorengan khas Korea. Nah, ini cocok nih buat jadi cemilan sambil nonton makan receh. Tapi ngomong-ngomong ini lumayan padat. Bikin kenyang juga foodies. Cocok ya. Kalau di Indonesia sih mirip sama kroket nih. Isinya bihun, nah ini beda di kulit doang tuh foodies. Kalau Korea pakai nori. Wah, aku jadi penasaran deh, pengen tahu bikin si gimari ini gimana sih? Gimari gimana? Gitulah. Gimari gimana kalau misalnya kita intip aja dapurnya. Setuju nggak foodies? Setuju dong, penasaran juga kan sama ramyeonnya? Apakah sama cara bikinnya kayak mie instan lokal? Cis, kita ke dapur langsung aja yuk. Pecinta perdrakoran nih udah pasti tahu dong, bikin ramyeon itu wajib pakai gochujang. Gak cuma ramyeon sih sebenarnya. Di beberapa olahan masakan Korea emang pakainya ya saus gochujang. Sausnya tuh teksturnya pasta gitu foodies dan ada rasa manis, pedas dan juga ada aroma khasnya. Nih, tadi udah merah banget, tinggal kasih mie-nya. Terus ngaduknya pakai apa? Didiemin dulu. Oh, ini didiemin. Ya, udah di agak melembek itu langsung dimasukin telur. Oh, jangan dipikir kayak bikin mie instan di rumah ya, maunya diaduk, ucek semuanya. Biar matang merata, ternyata nggak gitu caranya ya. Iya. Nah setelah agak kenyal baru deh tuh dimasukin telur. Tapi ingat ya foodies jangan diaduk supaya kuahnya nggak menyusut. Lanjut kita masukin sosis dan juga tahu, baru deh tuh diaduk sampai rata. Tunggu sampai matang dan terakhir taburkan bawang daun. Smells good. Nah kalau buat gimari kita siapkan rumput laut atau nori, juga pakai capcay dan tepung terigu. Terus gimana? Jadi langsung kita tata memanjang aja. Memanjang dari Setelah rapi bisa langsung digulung kayak bikin sushi ya foodies. Terus jangan lupa nih ujungnya dikasih lem pakai tepung basah. Sip, tinggal dipotong deh terus kemudian masukin ke dalam adonan, goreng sampai kering. Menu-menu ini foodies pas banget disantap pas lagi hujan. Nah, menarik kan foodies? Jadi bisa juga dicoba di rumah. Yang jelas, nah kalau pengen nyobain rasa aslinya yang original, di sini nih aneka makanan yang tadi aku cobain di Kim Bo Im di Jalan Pajajaran. Langsung mampir ke situ. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.